Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C, Teknologi Fermentasi kelas B, akan membahas tentang teknologi fermentasi pada produk Gatot. Kelompok C ini diketuai oleh Khalid Nur Fahrizi, sekretarisnya Dera Mulia Esanori, anggotanya Nina Risma Dewi, Poppy Amelia, Juliana Merliza, dan Anadia Ramadhani. Langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama, pengertian Gatot. Pengertian Gatot akan dijelaskan oleh Nina. Kepada Nina, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja untuk pengertian gatot. Gatot merupakan pangan olahan dari ubi kayu. Ubi kayu ini diolah menjadi gatot karena merupakan komunitas yang mudah rusak, sehingga tidak dapat disimpan lama, sehingga pemanfaatannya harus cepat mungkin sebelum rusak. Gatot memiliki karakteristik unik yaitu berwarna hitam dan bertekstur kenyal karena adanya aktivitas kapang dan bakteri selama fermentasi spontan. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Selanjutnya proses pembuatan Gatot yang akan saya jelaskan. Proses pembuatan Gatot dimulai dengan mengupas kulit singkong. Kemudian singkong dicuci bersih. Singkong yang telah melalui proses pencucian, penjemuran awal, fermentasi spontan dalam karung, dan pengeringan akhir. Penjemuran singkong secara tradisional menggunakan sinar matahari selama 5-7 hari, yaitu dengan cara menyebar singkong di atas atap. Spora kapang alami akan menempel pada singkong selama penjemuran. Spora tersebut akan mengalami pertumbuhan secara alami pada singkong selama proses fermentasi. Singkong berubah warna secara spontan karena adanya pertumbuhan kapang tertentu. Setelah kering, menghasilkan produk yang disebut gaplek. Gaplek kemudian direndam, dilakukan pengecilan ukuran, dan dikukus sehingga menghasilkan gatot. Gatot mempunyai ciri-ciri dengan warna hitam dan tekstur kenyal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Poppy. Kepada Poppy disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu bagaimana Anda sebagai ahli teknologi fermentasi membuat produk fermentasi Gatot menjadi lebih baik dan berkualitas. Caranya itu bisa kita lihat dari segi yang pertama bisa dilihat dari segi kemasan produk Gatot. Agar produk Gatot lebih menarik, digunakan suatu kemasan sebagai wadah untuk Gatot, yang mana kemasannya ini mampu menjadi wadah dan juga mampu meningkatkan umur simpan dari Gatot. Produk Gatot biasanya dikemas dengan anyaman bambu dan terlihat sangat tradisional atau konvensional. Agar produk Gatot yang kita buat tampak menarik dan berkualitas, maka perlu melakukan pembaharuan terhadap kemasan Gatot tersebut. Saat ini kemasan hadir dalam beragam bentuk, bahan, ukuran, dan cara produksi. Salah satu yang paling efisien adalah kemasan digital full printing yang dicetak di atas plastik film. Kemasan ini menjadi alternatif untuk memaksimalkan peran kemasan sebagai alat untuk branding, sumber informasi, promosi, sekaligus pengaman produk. Desain full color yang sudah dicetak di atas permukaan depan dan belakang kemasan membuat produk terlihat lebih eye-catching. Dengan begitu, peran kemasan di dunia saat ini jadi sangat luas. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dera. Kepada Dera disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Jika dilihat dari segi topping produk Gatot, biasanya Gatot disajikan dengan gula merah, garam, dan ditaburi parutan kelapa. Parutan kelapa membuat Gatot tersebut cepat basi. Untuk menarik minat masyarakat terhadap produk Gatot dapat dilakukan dengan beberapa inovasi. Tampilan Gatot menjadi lebih berwarna jika divariasikan dengan beberapa topping. Tren makanan yang dapat diterapkan pada Gatot adalah dengan menambahkan variasi topping. Saat ini telah berkembang berbagai topping unik yang digemari masyarakat dari beberapa kalangan.
Variasi tersebut antara lain, pertama topping keju. Variasi topping keju dapat dibuat dari cream cheese yang diguyurkan pada gatot, kemudian ditambahkan dengan parutan keju. Karena biasanya gatot ditaburkan parutan kelapa. Nah, supaya kekinian, maka bisa digantikan dengan parutan keju. Kemudian, kelapa ini mempunyai umur simpan yang pendek. Jadi, dengan mengganti parutan kelapa dengan keju, diharapkan umur simpan dari gatot dapat ditingkatkan. Aplikasi topping keju ini dapat memberikan cita rasa yang gurih pada gatot. Selanjutnya, topping lelehan coklat. Lelehan coklat tersebut diguyurkan di atas gatot agar menambah cita rasa manis dan gurih. Semua kalangan masyarakat pasti menggemari coklat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Harapannya mengganti kelapa parut dengan lelehan coklat agar produk gatot dapat diminati dan disukai oleh masyarakat. Topping aneka buah. Pengaplikasian topping buah-buahan untuk memberikan cita rasa segar pada gatot. Dengan menambah topping dari buah-buahan juga memberikan nutrisi yang lebih pada produk gatot. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anadia. Kepada Anad disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, untuk menjadi produk gatot menjadi lebih baik, yaitu yang selanjutnya ketiga dari segi fermentasi. Gatot merupakan produk dari singkong yang dibuat melalui proses fermentasi spontan. Fermentasi spontan terjadi karena mikroba tumbuh secara alami menfermentasi singkong sehingga warna gatot menjadi hitam dan berasa kenyal karena pertumbuhan bakteri atau kapang. Beberapa kapang atau bakteri tertentu yang belum teridentifikasi secara jelas dan tumbuh selama fermentasi spontan menyebabkan mutu gatot kurang baik. Oleh karena itu, dapat dilakukan fermentasi terkendali dengan menambahkan bakteri asam laktat pada singkong, kemudian dikukus sehingga mutu dari gatot lebih baik, karena tidak melalui proses penghujanan seperti halnya fermentasi spontan yang dibiarkan dalam kondisi cuaca panas maupun hujan. Selanjutnya yang keempat yaitu dari segi bentuk dan tekstur gatot. Bentuk dan tekstur gatot juga mempunyai peranan penting dalam makanan. Bentuk bisa lebih menarik, bisa diperoleh dengan cara pemotongan gatot yang bervariasi agar bentuknya konsisten dan menarik dilihat. Gatot banyak ditemui dengan tekstur yang keras. Tekstur gatot ada yang keras ini harus lebih ditingkatkan agar tekstur gatot menjadi konsisten dengan tekstur yang lembut dan kenyal. Yang kelima yaitu dijadikan gatot sebagai makanan cepat saji. Gatot bisa dijadikan sebagai makanan cepat saji dengan pengembangan proses pengolahan dan kemasan pada produk gatot. Kandungan gizi gatot tinggi akan asam amino dan bisa juga dijadikan sebagai pengganti nasi. Yang keenam yaitu dari segi warna gatot. Warna merupakan faktor yang paling dominan dalam menentukan mutu pangan. Warna makanan merupakan salah satu hal yang penting dalam penampilan suatu makanan. Makanan dengan warna yang bagus dan menarik dapat menimbulkan selera makan bagi setiap orang. Pemberian warna pada gatot agar lebih bisa menarik konsumen untuk mengkonsumsi gatot. Kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Khalid. Kepada Khalid disilahkan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan dari pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain, yaitu ada dari Zafina Gusra dari kelompok B. Dia menanyakan apakah ada kemungkinan gatot ini didistribusikan ke luar daerah sehingga harus memperpanjang umur simpan dan bagaimana cara memperpanjang umur simpannya. Ya, baik, itu dari perwakilan kelompok kami, Juliana Meliza, menjawab, yaitu untuk perlu dilakukan inovasi untuk memperpanjang umur simpannya. Satu cara yang bisa dilakukan ialah dengan mengeringkan gatot hingga kering. Pengiringan bisa melalui oven ataupun secara manual, yaitu dengan menggunakan cahaya matahari. Pengiringan dengan oven itu kadar airnya berkurang hingga 50% dan umur simpannya dapat bertahan 1 minggu. Sedangkan pengiringan secara manual dengan cara dijemur awet dan dapat awet hingga 1 bulan.
Dan jika mau simpan dari Gatot dapat dipertahankan lebih lama, maka Gatot bisa saja distribusikan ke luar daerah. Selanjutnya saya menjelaskan mengenai timeline pelaksanaan kelompok kami, yaitu pada tahap pertama 27 April 2021 kelompok kami melaksanakan diskusi di grup WA terkait pertanyaan pengembangan dari produk Gatot ini. Kemudian di tahap kedua 29 April 2021 kami mendiskusikan mengenai pembagian jawaban dari pertanyaan pengembangan dari produk Gatot. Kemudian di tahap ketiga 3 Mei 2021 kami menemukan narasumber untuk mewawancari terkait produk Gatot ini. Kemudian di tahap 4 Mei 2021 kami melaksanakan wawancara dengan narasumber yang pengalaman atau yang pernah membuat Gatot. Kemudian di tahap 5, 23 Mei 2021, kami mendiskusikan mengenai formulasi pengembangan produk Gatot ini. Kemudian di tahap 6, 25 Mei 2021, kami melakukan pembuatan PowerPoint, melakukan record video presentasi pertama, dan mengupload ke YouTube dan Island. Kemudian di tahap ke-7, 28 Mei 2021, kami menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Dan tahap ke-8, 4 Juni 2021, kami membuat video presentasi kedua dan mengupload ke YouTube dan Island. Ya, sekian, terima kasih diberikan ke moderator. Demikianlah presentasi kami mengenai teknologi fermentasi pada produk Gatot. Kalau ada salah dan janggal, mohon maaf. Disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.